Silakan duduk saudara. Shalom. Kurang kedengaran shalom. Saudara, siapa yang jujur pada waktu tadi saya ajak untuk bermazmur dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang benar-benar naikin mazmur dan ngucap syukur. Jujur di hadirat Tuhan. Yang enggak usah angkat tangan. Oke, yang lain ngapain? Serak ya Bu ya. Saya suara udah mau detik-detik terakhir loh. Ya. Seberapa? Oke, alasan pertama serak yang naikin syukur. Boleh angkat tangan? Oke Pak, boleh maju ke depan Pak? Ya, kita mau banyak interaksi hari ini ya. Apa yang membuat Bapak menaikkan ucapan syukur Pak? Apa yang membuat Bapak bermazmur? Ya, pertama-tama saya mengucap syukur karena Tuhan membentuk saya karena pasangan hidup saya. Dan ya, dengan gesekan itu saya diajar untuk sabar dan memuridkan orang yang OCD dan schizophrenia. Satu persatu mereka dipulihkan. Amin. Oleh sebab itu Bapak naikin ucapan syukur ya Pak. Sorry Pak, namanya siapa tadi Pak? Santoso. Bapak Santoso dari mana Pak? Dari Abaloh. Abaloh, Jakarta? Cakung sekarang. Cakung, tepuk tangan buat Bapak Santoso. Oke, satu orang lagi. Coba angkat tangan yang tadi memutuskan naikkan mazmur. Saya mau perempuan ya. Angkat tangan aja, yang laki-laki juga boleh angkat tangan. Saya mau yang perempuan, oke. Boleh mbaknya yang pakai baju sayap. Iya, lupa ya kalau pakai baju sayap ya. Padahal sayapnya gede banget. Ya, namanya siapa, dari mana, apa yang membuat Anda memutuskan untuk menaikkan ucapan syukur? Perkenalkan, nama saya Elvira, saya dari Bali. Ya. Dan saya bersyukur. Kenapa saya menaikkan ucapan syukur tadi? Karena beberapa hari ini saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. 2024 yang kemarin saya banyak mengalami kegagalan, tapi beberapa hari ini saya kembali dikuatkan bahwa kehidupan itu terus berjalan, tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat saya bersyukur, bahwa saya berterima kasih Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk memulai kembali di tahun 2025. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Kayaknya biasa khotbah ya. Lancar banget. Tepuk tangan buat yang dari Bali. Mbok jegek ya kalau Bali bilangnya ya. Mbok jegek beli bagus. Oke, sekarang itu dari dua orang yang memutuskan untuk naikkan mazmur. Yang tadi tidak memutuskan untuk diam, saya angkat tangan aja deh. Dalam hati. Ada nggak? Ada kan? Cuma nggak mau ngaku, malu. Ayo kalau ada, oke Oma. Jangan bilang Oma ya. Saya nih dipanggil beliau sayang mulu, dipanggil beliau. Kalau saya ketemu sama beliau dipanggilnya sayangku katanya. Mesti ngomong apa saya? Saya tadi cuma berdoa di dalam hati, tapi ucapan syukur. Tapi saya nggak gembor-gembor seperti Kak Rolis ngomong, jauh gitu. Saya tidak. Saya cuma diam aja berdoa sendiri, tapi dalam hati. Berdoa juga, bermazmur juga, tapi bersyukur juga, macam-macam gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat Oma. Ya. Bapak Ibu, tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah antara berdoa dengan sangat kuat sama berdoa di dalam hati, itu tidak ada yang salah. Cuma pelajarannya hari ini, salah satunya kita berdoa dengan berteriak. Amin. Amin. Saudara mau belajar nggak? Saudara mau belajar nggak? Mau belajar? Yang mau belajar lambaikan tangannya. Ini kan kelasnya flekmatis ya. Biasanya kalau orang flekmatis itu mageran. Benar apa benar? Kalau disuruh maju 7 langkah, berdiri kagak, pantatnya aja yang diseret. Itu orang-orang flekmatis. Kenapa saya tahu? Karena saya juga orangnya flekmatis. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan tentang menjadi penjaga bangsa. Siapa penjaga bangsa? Yang penjaga bangsa angkat tangan. Amin. Saudara dari 38 provinsi kita dipanggil menjadi pasukan Tuhan, pasukan terdahsyat untuk menjadi penjaga bangsa yang kuat sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya setiap tahun dikumpulkan di tempat ini.
Untuk apa? Diperlengkapi. Kenapa kita diperlengkapi? Untuk semakin hari kita semakin kuat. Saudara masih belum menangkap saya. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada hambanya untuk ngumpulin dari seluruh Indonesia, berkumpul di tempat ini setahun sekali, adain retret 4 hari 3 malam, yang biayanya sudah kemarin diberitahu tidak murah. Tapi tujuannya senantiasa adalah untuk memperlengkapi kita, saudara dan saya, bukan cuma saudara. Kami pun yang melayani diperlengkapi sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi pasukan terdahsyat, penjaga-penjaga bangsa yang kuat sampai kepada kekekalan. Waktu saya berdoa saudara buat retret, saya doa Tuhan bilang, nak jangan sampai ada di antaramu yang kehabisan bensin di tengah jalan. Bahaya saudara. Di Inggris, Tuhan Yesus tolong. Di Inggris, saya suka, di sini ada yang suka sepak bola? Ada yang suka sepak bola ya? Saya juga suka sepak bola. Saya suka klub, udah gak usah disebut lah. Menyedihkan itu klub ya. Saya suka Juventus. Juventus dari Italia. Di Inggris saya gak ada yang saya suka klubnya. Yang saya benci ada. Salah satunya saya memperhatikan ada satu klub di Liga Inggris namanya klub Arsenal, saudara. Ada di sini fans Arsenal? The Gunners ada ya, tolong jangan sakit hati ya saudara kalau saya ambil contoh Arsenal ya saudara. Arsenal itu udah sekian lama gak juara. Tapi setiap kali mulai musim dia berkata, kita akan juara Premier League tahun ini. Dan mereka paruh musim akan gas kenceng saudara. Menang. Di tengah musim sampai hampir penghujung musim kayak kehabisan bensin. Paling pol posisi 2-3-4. Menjadikan gak saudara? Tadi pagi Pak Victor bilang, kalau hampir itu berbahaya. Bener gak? Saya hampir kuat. Loh hampir. Arsenal hampir menang. Hampir. Tapi gak juara. Jangan sampai di antara kita Tuhan berkata, nah jangan sampai ada yang kehabisan bensin di tengah jalan. Katakan di kiri kanan, jangan kehabisan bensin di tengah jalan. Harus tetap kuat, amin. Amin saudara. Harus tetap kuat. Kita diperlengkapi di tempat ini untuk kita kuat menghadapi dan menyelesaikan musim di depan. Buat saya tahun 2024 itu bukan tahun yang mudah. Siapa di sini yang merasa tahun 2024 adalah tahun yang mudah? Buat saya tahun 2024 itu bukan tahun yang mudah saudara. Pekerjaan begitu rapat, pelayanan begitu rapat, target jiwa-jiwa begitu rapat, begitu banyak. Hampir-hampir gak ada waktu untuk tidur, bernapas bahasanya saudara. Kalau saudara lihat agenda demi agenda yang dikerjakan di Mahanaim, di Batra, wih rapet banget. Keren ya Mahanaim ya. Mengerjakan lawatan sedemikian rupa, wih keren. Coba saudara terlibat di dalamnya secara langsung. Itu akan jauh lebih keren. Dan di tempat ini kita diperlengkapi untuk kita bukan hanya menjadi penyorak-nyorai biasa. Untuk kita tidak hanya menjadi supporter, tapi untuk kita benar-benar menjadi pemain yang menanggung beban yang sama. Tujuannya untuk apa saudara? Supaya kita makin kuat. Goalsnya apa? Goalsnya adalah lawatan. Goalsnya kehendak Tuhan dinyatakan. Ya, next. Kenapa sih kita ini jadi penjaga-penjaga bangsa? Nah, kuasa dan otoritas itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Katakan kuasa dan otoritas. Kurang semangat. Orang berkuasa gak begitu ngomongnya. Kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas. Masa saudara kalah sama suara saya? 1, 2, 3. Nah. Kuasa dan otoritas. Yeremia 1 ayat 9.
Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah apa? Coba pegang mulutnya. Dan dilanjutkan di Alkitab. Tuhan berfirman kepada saya, Rolis Firman, sesungguhnya aku menaruh perkataan firmanku ke dalam mulutmu. Ini apa saudara? Ini kuasa. Ini otoritas. Saudara bisa bayangin Tuhan menaruh perkataan firman-Nya di dalam mulut saudara dan saya. Saudara tahu Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan apa? Firman. Jadi di dalam perkataan saudara, di dalam mulut saudara dan saya ada kuasa, ada otoritas. Yang percaya katakan, ada apa? Ada apa? Kemudian yang kedua apa? Oke, saya butuh 2 orang. Boleh laki-laki dan perempuan maju ke depan. 2 orang dapat hadiah, tenang aja. Bantu saya ngomong, 2 orang. 1 Bapak, oke. 1 lagi, iya. Kakaknya boleh ya, kakak boleh maju ke sini. Oke, karena Bapak Ibu, namanya siapa Pak? Humala. Oke. Ibu namanya siapa? Kakak namanya siapa? Doris. Kak Doris dan Pak Humala ya. Oke, sekarang kita mau praktek. Yeremia 1:9, di mulut kita ditaruh kuasa. Ya, dalam 30 detik perkatakan firman kepada Doris. Dengan kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini makanya dari zaman saya hafalan di sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. Oke, gak apa-apa, tepuk tangan buat Bapak Humala. Ntar kita ulang Pak, Doris sekarang. Perkataan ke Bapak ini. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat hari Natal semua. Selamat hari Natal. Saudara, tepuk tangan buat Pak Humala, tepuk tangan buat Doris. Tapi yang saya maksud di sini adalah bukan cuma letter luck. Secara literatur memperkatakan apa yang firman Tuhan plek-ketiplek. Misalnya ini begini ya berkata, contoh memperkatakan firman adalah seperti ini. Hai Doris, engkau dengar baik-baik pesan Tuhan ini. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus datang supaya engkau mempunyai hidup. Bahkan tidak hanya mempunyai hidup, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, hari ini engkau terima kelimpahan di dalam segala hal. Di dalam segala aspek, Tuhan akan mengupgrade hidupmu. Engkau akan mengalami eskalasi demi eskalasi di hidupmu. Di tahun 2025, semua janji Tuhan akan digenapi. Itu memperkatakan firman. Amin. Itu memperkatakan firman. Silakan duduk Pak, Bu, kasih hadiah. Itu namanya memperkatakan firman saudara. Kita diajari di tempat ini bertahun-tahun bukan untuk mengcopy apa yang ditulis di Alkitab. Halo? Bukan untuk menghafal, tapi untuk menghidupi. Nangkap saudara? Beda antara menghafal dan menghidupi. Kalau saudara menghidupi, engkau taruh segenap hatimu di situ. Engkau taruh segenap cintamu di situ. Engkau taruh segenap imanmu di situ. Firman Tuhan mengatakan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampai ia mengerjakannya dan berhasil dan menggenapinya. Itu firman Tuhan. Dan firman yang sama itu Tuhan taruh di lidah bibir saudara dan saya. Saya pengen semuanya boleh bangkit berdiri sama-sama. Saudara ambil berdua-dua. Saya pengen kita praktek 30 detik saudara ya. Kita mau praktek 30 detik. Seperti yang tadi saya contohkan. Saudara berdua-berdua. Tolong kalau praktek sangat serius. Ini kita tidak sedang main-main. Tapi kita sedang menggenapi apa yang ditulis di firman. Amin.
30 detik aja. Engkau sampaikan firman Tuhan buat saudaramu. Engkau berkati dia. Engkau nubuatkan dia dengan firman yang ada di dalam hatimu. Ingat, ada perkataan firman ditaruh di mulut kita. Amin. 1, 2, 3. Yang kuat, yang kuat. Come on. 15 detik lagi. Yang kuat. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Bisa nggak saudara? Bisa? Enak nggak? Mengalami sesuatu nggak dari kuasa firman? Saudara bisa rasakan nggak ada open heaven? Yang bisa rasain angkat tangan. Kenapa nggak dikerjain setiap hari? Itu pertanyaan besar. Amin. Dan hari ini saudara pelajari, lakukan itu setiap hari. Oke, next. Ya, next. Karena waktu saya tinggal 10 menit, next lagi. Kita langsung ke poin yang ini. Kenapa sih kita ini harus berteriak? Kenapa kita ini harus bersorak-sorai? Yang pertama saudara, di dalam Yosua ayat 6. Yosua 6 ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa apa? Bersorak dengan apa? Dengan sorak-sorai yang nyaring. Kalau nyaring kira-kira kayak gimana? Nyaring. Amin. Haleluya. Atau haleluya. Itu nyaring saudara. Kenapa? Yang pertama, karena waktu kita bersorak-sorai, itu artinya kita sedang meruntuhkan tembok-tembok musuh. Saudara, apa musuhmu hari ini? Musuh secara pribadi. Coba bayangkan, renungkan. Apa kelemahan kita secara pribadi? Perzinahankah? Uangkah? Keluargakah? Judikah? Kegagalankah? Kemalasankah? Kemarahankah? Tiap hari latihan deklarasi bersorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku runtuhkan setiap dosa, ikatan, kelemahan apapun juga yang ada di dalam diriku yang menghalangi aku masuk masa kegenapan. Perkatakan. Karena sorak-sorai itu meruntuhkan tembok musuh saudara. Saya sudah membuktikannya. Itu yang membuat saya maupun suara saya habis. Waktu saya sudah memimpin pujian, waktu saya sudah nyampein firman Tuhan, saya akan melakukan dengan cara seperti ini. Karena saya tahu ada kuasa di situ. Yang kedua, ketika mereka mulai apa? Bersorak-sorai dan nyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari Gunung Aser yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka apa? Terpukul kalah. Yang pertama meruntuhkan tembok. Yang kedua, waktu kita bersorak-sorai itu membuat Tuhan bergerak bagi kita. Saudara bisa bayangin. Kita bersorak-sorai, kita memperkatakan firman dengan kuat. Roh Tuhan bergerak. Halo? Halo? Saudara bisa bayangin gak? Otoritas kuasa firman ditaruh di mulut kita. Kita lepaskan itu dengan pengertian dan kuasa. Rohnya bergerak. Waktu kita berkata, Yahweh, Rafa, kesembuhan bergerak. Elohim, Shaddai, the Lord is more than enough, bergerak.
Kalau saudara lagi butuh berkat, kalau saudara lagi kekurangan, jangan cari orang, jangan cari pemimpin, jangan cari hamba Tuhan, jangan pinjam duit. Apa saudara? Ciptakan. Apa? Ciptakan. Ini tahun kita praktek. Tuhan, aku diajarin di red. 3 rednya. Kurang merah apa coba? Pedes banget itu. Kalau aku punya masalah, aku gemakan firman, aku memuji Tuhan, aku bersorak. Praktek saudara. Lihat Tuhan bergerak gak? Lihat Tuhan bergerak gak? Dia pasti bergerak. His spirit is gonna move like a mighty wind. Dia akan bergerak dengan sangat kuat. Karena sorak-sorai kita membuat Tuhan bergerak buat kita. Dan mengerjakan keajaiban. Yang terakhir, yang ketiga. Yesaya 12 ayat 6. Berserulah dan bersorak-sorailah. Hai apa? Hai apa? Penduduk Sion ganti dengan nama saudara. Hai Rolis Firman. Ini teriak nama sendiri aja males. 1, 2, 3, hai. Flekmatis bener dah. Hai Rolis Firman, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung ada di dalammu. Wow. Itu sebabnya kenapa kalau saya mimpin pujian, ini gak ada, ini abang saya yang main keyboard. Kalau saudara tahu pemain keyboard yang satu lagi, dia tuh selalu ngomong, nih orang nih, kalau mimpin pujian karunianya ngamuk-ngamuk. Saudara kalau saya lagi mimpin pujian, saudara akan dapati saya hampir-hampir sering-sering gak nyanyi. Saya akan banyak teriak, saya akan banyak deklarasi. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan ada di dalam saya. Dan karena saya tahu waktu saya bersorak, waktu saya teriak, Tuhan bergerak. Dan saya tahu waktu saya berteriak, waktu saya bersorak, apa tuh? Tembok-tembok rubuh. Coba saudara praktek dalam hidupmu saudara. Kalau saya ditanyain, Pak sejak kapan Pak? 5 tahun. Saya ini lari dari Ibu In. Saya dulu pemain drum. Ibu In bilang, Lis kamu harus mimpin pujian, gak mau. Saya tahu suara saya bagus. GR banget ya. Tapi saya gak mau mimpin pujian. Kenapa saya gak mau mimpin pujian? Tanggung jawabnya gede. Kalau hadirat Tuhan gak turun, pemimpin pujiannya pasti digantung. Beberapa dari saudara kan juga gitu kan. Pujiannya gak naik nih. Enakan yang itu kalau mimpin pujian, pujian yang ini gak naik. Coba saudara ada di situ. 5 tahun saya lari dari Buin. Sampai akhirnya sampai suatu hari. Lagi di ibadah di Mahanaim. Saya lihat ada malaikat besar. Dia pegang mic. Dan dia kasih begini sama saya. Dan dia berkata, pegang dan jangan pernah lepaskan. Hari itu saya memutuskan, yes Tuhan, I'll take it. Di situ saya memutuskan, cambuk apapun yang datang ke hidup saya. Pedang apapun yang datang ke hidup saya. Pisau apapun yang datang ke hidup saya. Aku akan tidak pernah melepaskan senjataku. Kemarin itu Ibu In sampai bilang sama saya kayak gini, Rolis kamu jangan nyanyi lagu mempelai. Walaupun istri dan mertuamu adalah mempelai Kristus. Saya tanya kenapa Bu In, suara kamu terlalu kasar. Apakah saya sakit hati? Saya gak sakit hati, saya tahu diri saudara. Suara saya terlalu kasar. Saya kasih sama teman saya yang bewoknya banyak, tapi yang atasnya sedikit. Suara dia lembut, dia nyanyi mendatangkan cinta, mendatangkan kemanisan. Biarkan dia bernyanyi karena dia bernyanyi begitu sweet. Biarkan dia duet dengan Kak Olvi. Waktu mereka duet, jadi divine duet. Kalau waktu duet sama saya, waduh. Ke medan peperangan saudara. Tapi saya bersyukur.
Karena saya sangat tahu apa yang saya kerjakan. Saya berteriak, saya tidak sedang berteriak kosong. Saya bersorak, saya tidak sedang bersorak kosong. Saya bersorak-sorai, saya berteriak karena saya tahu itu meruntuhkan tembok-tembok musuh. Karena saya tahu itu membuat Tuhan bergerak. Dan karena saya sangat percaya waktu saya bersorak, itu artinya Tuhan ada di dalam saya. Dan yang terakhir, next. Nah, dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita, saudara? Coba bilang, kiri kanan. Coba bisa bayangin gak, kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa kira-kira yang jadi lawanmu?